saya dengar di luar nih, Mas Dwi ini berhasil daripada ternak ikan lele. Nah, gimana sih Ya. kronologis atau kejadian semula gitu? Oke. Semula itu berawal dari saya meniti peluang, Pak. Iya. Ada secerca peluang di Kota Baru sini yang awal mulai ini saya bertakun-takun ke entah ke pasar, kadang saya masuk ke rumah makan bertakun bahwa ikan lele ini di Kota Baru ini masih kurang, katanya stoknya dari Banjar mendatangkan. Oh, iya. Nah disitulah mulai saya, dan notabene saya ini anaknya peternak lele mulai kecil. Iya. Ya sedikit banyaknya pada saya itu meskipun belum ahli benar-benar, tapi saya mencoba belajar, sedikit banyaknya sudah tahu. Akhirnya saya mencoba eh, ternak lele ini untuk mulai awal. Pada Iya. saya itu kuliah kalau nggak salah semester 5. Tahun berapa sih? Saya 2015 insya Allah itu. 2015 ya. Semester 45 2015 2016 itu. Iya. Nah situ mulai awal saya untuk merambah peruntungan di bisnis lele di Kota Baru ini, Pak. Iya. Nah kemudian lambat laun berjalan, ya awalnya memang kita memang itu Pak susah karena dulu pasarannya katanya memang sedikit, peminatnya lele sedikit katanya. Iya. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang berjalan terus dan tambah banyak peminatnya dan apa namanya ini kebutuhan di Kota Baru ini lele, terutama saya pribadi yang bisa pengen lihat seperti ini Iya. bahasanya kata orang banyak tetap aja kurang gitu Iya, loh. iya, benar. Jadi sangat menjanjikan banget. Nah, ya semoga kedepannya bisa lebih maju lagi dan lebih itu sukses lagi lah. Terus lahannya lahan sendiri, Mas Dwi? Nggih, ini alhamdulillah lahan Berapa sendiri hektar? sudah. Sekitar 3,5 hektar. Wah, gede banget. Terus pertanyaan kedua nih, ini sudah kemana aja nih membagi atau mengimpor? Kalau saya untuk ini, untuk tahapan ini, untuk sekarang ini masih di lingkup Kota Baru Pak, karena Kota Baru aja saya kekurangan, masih kekurangan stok. Iya. Makanya kekurangan bahan ikannya tadi itu, kekurangan barang lah kalau bahasa orang pasar. Nah tapi pernah saya di 2017 pada saat itu di Kota Baru sepi ikan, maksudnya itu ikan tawar ini sepi karena ikan laut banjir. Pernah saya bawa sesekali 2 kali ke Batu Licin. Saya jual ke pasar Simpang 4 lampu merah itu, pasar harian itu. Saya jual di situ, ada pengepulnya di situ. Jadi pernah juga ekspor, ya paling jauh ekspor ya itu di Batu Licin. Oh, Batu Licin ya. Ya, tapi mayoritas ya untuk lingkup Kota Baru ini aja sudah. Ini berapa sehari atau sebulan itu berapa ton sih keluar? Kalau hitungan ton saya nggak pernah mencatat sih Pak. Jadi Cuma berapa? kalau perkiraan aja, kira-kira itu kalau di total saya bisa ngirim kalau permintaan tuh hari-hari. Oh, gitu. Terus terang aja, ke permintaan hari-hari, tengkulaknya ada 4 sebenarnya di pasar tuh yang jual lele, cuma yang saya kasih 2. Oh, iya. Itu pun hari-hari bergantian. Iya. Maksudnya bergantian ini umpamanya hari Senin tengkulak A, kemudian hari Selasa tengkulak B. 2 hari selisih. Yang pertama tadi yang tengkulak A tadi itu sudah habis, minta lagi di hari Rabunya. Jadi ya hampir tiap hari. Cuma karena ini untuk sekarang barangnya agak kurang, soalnya kemarin mau habis kena bencana, saya kena banjir. Nah, kena banjir itu jadi disitulah putus. Istilahnya rantai ikannya yang untuk panen itu putus, jadi untuk sementara satu tengkulak. Kerja sama dengan perbankan nggak? Oke, saya juga ada. Banknya bank apa nih? Bank itu BRI, Pak. Bank BRI ya, ingat ya Bank BRI, ini Bank BRI loh. Nah, Bank BRI ya. BRI. Ini subnya pemasukan untuk dana sudah masih jalan ya? Untuk Bank BRI, bantuan dananya. Oh, Kak, maksudnya itu bantuan ini apa namanya ini? Saya ada pinjaman Ya, tapi lancar ya? Enggak, alhamdulillah lancar ya. Ada sendat-sendatnya pas ketika itu banjir semalam. Dan ketika banjir ya seperti ya sudah ya alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih. Dan ikan sudah mulai ada, insya Allah untuk ke depan selama ini cuaca mendukung aja, insya Allah lancar aja. Bismillah. Pak Dwi, ini apa nih pesan untuk para pemula lagi, misalnya ada, ini bukan pesaing ya, ada pemula mau nambak misalnya. Nah gimana nih pesannya nih? Kalau saya Pak, ini kebetulan ini rutinitas yang saya bangun. Ketika ada yang beli bibit ke saya, itu selalu saya kasih, kalau bahasa orang Jawa, wejangan atau apa namanya, atau
pesan lah ke Iya, iya, orangnya itu, bahwa saya pesani bahwa nggak usah malu atau takut bertakun lawan saya. Iya, iya, iya. Pokoknya saya pesen nih gini, kebanyakan yang sudah beli bibit atau pengen beternak awal itu nggak ada konfirmasi ke saya gimana perkembangannya. Iya. Saya tahu-taunya itu gagal. Iya, iya, Tapi iya. yang sering konfirmasi via WA Iya. itu bertakun sedikit-sedikit, oh mas ikannya kayak gini ini perlu diapakan penanganannya dan sebagainya, atau pakannya ganti berapa dan sebagainya itu. Jadi nah itu insya Allah berhasil. Jangan Dan itu takut-takut terbukti. lah, jangan takut tanya. Nah, ya. gitu. Jadi artinya itu yang saya mau sampaikan bahwa saya royal terhadap ilmu. Maksudnya Ya, itu ya. saya memberikan ilmu dan saya pun juga membuka ruang, membuka diri Ya. untuk yang pemula untuk belajar. Dan satu Pak, sebenarnya ini saya ingat ini kata-kata Ya. pesan bapak saya. Ya. Di Kota Baru ini sumpamanya di lingkup Kota Baru Batu Licin kita kan bisa buang ke Batu Licin kalau Ya, umpamanya ya. barang banjir. Ya, ya. Kadang kan kita umpamanya oh sudah ada ternak yang besar, aku ternak ini mungkin nggak bisa masuk pasar nih kan gitu. Ya. Padahal di Batu Licin tuh kebutuhan banyak Pak. Iya. Sehari oh Pak, sehari saya ngirim pada saat itu 5 pikul 45 kilo. Jadi setengah ton lah. Ya, Besoknya minta lagi. Oh iya. Karena di sana untuk cateringan tambang. Oh iya. Nah, tambang itu. Jadi pesan saya peluang besar banget Iya. untuk ternak ini. Dilirik sebenarnya nggak hanya lele sih sebenarnya. Nila pun apa karena apa? Barang di Kota Baru yang ada ini kebanyakan dari Banjar datangkan. Nah, entah itu iwak nila, patin, ya termasuk lele Ini kalau apa nggak aja ada. nih selain lele nih? Saya ada juga nila tapi nilainya ya Oh, nggak benar-benar ternak. Soalnya ilmunya kurang dan memang kalau lele dicampur yang lain kan rusak Pak. Iya. Percuma. Jadi ya saya Fokus. istilahnya itu kalau bahasa orang Banjar, kalau kita di wilayah Banjar mengarasi lele aja. Oh, iya. Insya Allah sudah kewalahan. Ya. Pertanyaan ketiga, apa nih pesan buat pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru pada khususnya para pemuda yang memberikan suatu usaha dan bisa mengembangkan usahanya ke depan? Oh, nggih, kalau Pesannya nih, pesan dan kesannya. nggih, kalau pesan dan kesan saya rangkum aja ke harapan Iya. untuk pemerintah. Harapan saya kepada pemerintah nggih. Selama ini Pak, saya ini pernah Pak di misalnya itu apa nggih di tawari lah dari dinas. Iya. Kemarin dapat penawaran dari Dinas mana? Perikanan. dinas perikanan Oh, ketika iya. saya masih kuliah itu. Dan kemarin ada juga yang menawari ketika pergantian kepala dinas, menawari lagi tapi nggak jadi dua-duanya. Maksudnya itu gagal terus Pak. Oh iya. Maksudnya itu apa, nggak ada wacana tapi nggak ke realita. Janji gitu loh. doang berarti Iya. ya, waduh. Ada yang kenal saya itu menghubungi saya nanti ini menangani di BBI Iya. di BBI Kota Baru sini. Iya. Cuma hanya wacana yang Iya. tersampaikan kepada saya tapi realitanya belum kesampaian sampai sekarang. Sampai Ini saya sekarang. belum ke situ. Jadi Padahal apa nih pesannya nih? lah pesan saya ya harapan saya sih kalonya bisa daripada kita datangkan iwak dari luar-luar kan Pak. Iya. Padahal di Kota Baru kan Hmm. istilahnya ini sumber daya alam melimpah, Iya. termasuk banyu. Kita Iya. mau banyu berlimpah kan, Iya. namanya di wilayah Seratak, wilayah pokoknya gunung-gunung yang Gunung Sari, Megasari, Iya. Blimbingan. Kenapa nggak dibina untuk air tawar tadi? Padahal air tawar itu sangat menjanjikan datang dari Banjar terus. Begitu. Jadi kalau bagi saya ya harapannya itu biar lebih di apa istilahnya itu Difokuskan ya. enggak lebih difokuskan atau lebih di ini ya apa diperhatikan lah. Pokoknya intinya jangan janji doang Dinas Perikanan Kelautan. Ingat itu. Diperhatikan lah seperti itu maksud saya. Oke, makasih Uti. Oke. Ya, baik.